aspirasi teman-teman, aspirasi rakyat Pak, yang suka lewat tol tol Jawa itu. Kalau Mas Bimo tuh pulang kampung itu kadang dia tidur tuh Pak. Mas Bimo tuh suruh tidur di mobil. Nah tiba-tiba dia goyang-goyang. Tolnya Waskita tuh. Pejagaan Pejagaan apa namanya tadi tuh? Pejagaan Kanci ya. Pejagaan Pemalang. Nah itu tolnya Bapak itu Pak. Karena jalannya goyang-goyang itu Pak. Betul Mas Bimo? Nah jadi kalau agak mulus sedikit katanya Jasa Marga. Nah tol pas kalau guduk jalannya itu tolnya Waskita itu Pak. Nah jadi itu membedakan mana tolnya Waskita, mana tolnya Jasa Marga di lintas Jawa. Jadi kalau Pak Herman Khairon pergi kunker ke Jawa naik mobil barunya itu Pak, Hyundai yang mahal itu Pak, itu tetap terganggu dia, kebangun di tidur, oh ini sampai di wilayah Waskita ini katanya, gitu loh. Iya, gitu. Jadi gitu Mas Bimo komplain tuh Pak. Nah maksud saya duit 200 miliar tuh jangan hanya retensi Pak, tolong dirapikan ya kualitas jalannya ya untuk tol tol Pejagaan Pemalang itu satu ya Pak. Yang kedua juga tol yang di Palembang kemarin Pak, tol Sumatera, kualitasnya juga itu Bapak juga kalau nggak salah yang menyebabkan kecelakaan itu kan. Nah tolong kualitas jalan tol yang dibangun Waskita itu diperbaiki Pak, meskipun mungkin ya karena ini penugasan nggak dapat PMN di zaman menteri yang lalu dibikin mungkin mohon maaf ya asal-asalan karena mau dijual di divestasi, tapi ternyata terhambat COVID, terlambat divestasi sehingga akhirnya ya kejadian dari zamannya Pak Des ini kan ketiban apesnya itulah masuk Waskita, masalah yang muncul kan itulah. Tapi ini tolong jadi catatan Pak, kualitas pembangunan kita harus diperbaiki. Jangan meskipun Bapak mau divestasi bangun mau dilepas tapi tetap kualitasnya diperbaiki Pak, supaya apa? Supaya jangan masyarakat yang jadi korban Pak, seperti yang terjadi di tol Sumatera kemarin. Lalu yang kedua Pak, saya apresiasi nih, penting nih, bahwa Bapak dengan jajaran direksi yang baru mampu dan bisa melakukan restrukturisasi hutang Waskita periode lalu 29 triliun. Menurut saya ini patut diapresiasi langkah Kementerian BUMN dan Bapak sebagai Dirut dan seluruh jajaran Waskita. Lalu yang ketiga Pak Dirut, saya ingin menyampaikan bahwasanya setelah adanya SWF, INA, ini pembiayaan ini bisa Bapak lakukan di situ itu loh. Nah saya dengarkan tim Waskita sering bolak-balik tuh Uni Emirat Arab. Nah mudah-mudahan betul Pak, bahwa memang uang-uang yang akan masuk ke INA itu bisa Bapak manfaatkan untuk pembiayaan proyek-proyek Waskita. Dan saya yakin Pak Destiawan bisa lah. Nah yang terakhir ini Pak, seperti disampaikan Bang Hendrik, ini PR kita ya. Ya Bapak duduk jadi Dirut Waskita cuci piring. Kami periode yang sekarang yang baru ini, yang baru-baru ya Pak, ini juga cuci piring Pak. Ya kita membereskan masalah-masalah BUMN masa lalu di mana salah kebijakan. Makanya kami di komisi ini udah jelas Pak, sikap resmi kita di komisi 6 ini yang di bawah Pak Ketua kita Pak Faisal Riza, bahwa setiap penugasan BUMN itu harus jelas barangnya dulu, PMN-nya dulu, gitu loh. Jangan sampai ya pemerintah melakukan penugasan, memberikan tugas mission impossible, BUMN yang nggak dapat PMN, habisnya kayak Waskita sekarang, bonyok, berantakan, bengek, gitu loh, dan terancam bangkrut. Bisa dibilang terancam bangkrut kan, gitu loh. Tapi untung ya, apa? Iya, technical bankrupt istilahnya Pak Tiko di sini ya. Technical bankrupt. Nah, ini PR Pak. Jadi jangan lagi besok Bapak dapat penugasan tanya PMN-nya mana. Kalau datang menteri teknis ke Bapak, mana penugas siapa? Tapi mana PMN-nya? Bapak komunikasi juga dulu sama Menteri BUMN. Bapak komunikasi dengan Komisi 6. Jangan sekarang kita terpaksa cuci piring, ya, ngontorin PMN untuk menyelesaikan masa lalu. Lalu terakhir Pak, itu terakhir sebenarnya, tapi ini PR Pak. Banyak sekarang
pengusaha-pengusaha kecil, wabil khusus di waskita apa tuh Prikes ya, Waskita Beton WBP ya, itu kan hutangnya hanya 2 miliar 3 miliar, itu udah bertahun-tahun Pak. Itu juga Bapak bantu selesaikan. Kasihan mereka Pak, UMKM kita yang sekarang ya mungkin mereka dikejar-kejar bunga bank gitu loh. Nah, tugas kami di Komisi 6 mengingatkan Bapak untuk itu juga jadi prioritas. Jangan hanya yang utang ratusan miliar yang Bapak selesaikan. Yang receh-receh ini tolong Bapak rapikan juga. Karena mereka juga kesulitan dalam hidupnya Pak. Kadang uang itu untuk bayar bunga bank nggak cukup, untuk bayar anak sekolah, untuk biaya makan di tengah pandemi COVID ini Pak. Itu saja. Ya selamat bertugas Pak Des. Saya apresiasi bahwa Bapak setahun ya? Udah setahun belum ya? Hampir 2 tahun di sini ya, cuci-cuci piringnya sudah mulai on the track ya. Mudah-mudahan sukses lah waskita pulih dan bangkit kembali. Tapi ingat Pak, kalau dapat penugasan dari Menteri Teknis, Bapak bicara dengan Pak Menteri BUMN dulu, bicara dengan Komisi 6 dulu. Karena yang cuci piring itu kita Pak. Ya, cuci piring itu kita. Karena Menteri itu Pak, dia bisa diganti. Gitu. Kayak penugasan Bapak periode lalu, Menteri udah diganti. Sekarang cuci piring Mas Bimo. Gitu loh. Meskipun Mas Bimo periode lalu terlibat juga. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.